Presentasikan tentang demokrasi Indonesia periode 1949 sampai dengan 1959. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer atau liberal ini merupakan salah satu sistem demokrasi yang menitikberatkan kedudukan badan legislatif sebagai lembaga tertinggi daripada badan eksekutif. Lalu negara dengan menganut sistem demokrasi yang demikian merupakan negara yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, di mana seorang Perdana Menteri dan jajaran menteri dalam kabinetnya akan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, posisi kepala negara akan ditempati oleh seorang presiden. Ciri-ciri demokrasi parlementer. Yang pertama, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, lalu kepala negaranya adalah presiden. Yang kedua, jabatan eksekutif presiden ditunjuk langsung oleh legislatif, sedangkan raja dipilih oleh undang-undang. Lalu yang ketiga, kekuasaan legislatif dipertanggungjawabkan oleh eksekutif. Yang keempat, para menteri hanya bertanggung jawab sebatas kekuasaan legislatif. Lalu Perdana Menteri mempunyai hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat serta memberhentikan para menteri yang menjabat dalam departemen dan non-departemen. Lalu yang terakhir, kelompok minoritas untuk dibebaskan untuk berjuang dan bertahan. Landasan demokrasi. Sistem pemerintahan dan bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer adalah sistem kabinet parlementer dan berlandaskan UUD 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara atau yang disebut dengan voting, yang digunakan dalam pemilihan umum atau yang disebut dengan pemilu, mosi, dan demonstrasi, sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, ada sistem multipartai. Pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan golongan partai politik masing-masing daripada kepentingan bersama. Pelaksanaan demokrasi Indonesia periode 1949 sampai 1959. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu periode 1949 sampai dengan 1950, lalu yang kedua periode 1950 sampai dengan 1959. Nah, periode 1949 sampai 1950. Yang pertama ini UUD 1945, lalu berganti menjadi Konstitusi RI 1949. Pelaksanaan demokrasi tidak berlangsung lama, karena bentuk negaranya singkat, yang dianut dalam Konstitusi RI tidak cocok dengan bahasa Indonesia. Oleh karenanya, pada tanggal 17 Agustus 1950, negara Indonesia kembali lagi ke bentuk Negara Kesatuan RI atau Republik Indonesia. Terus selanjutnya periode 1950 sampai dengan 1959. Pemerintah berdasarkan parlemen dengan demokrasi liberal, lalu ada pemilu untuk pertama kali dalam rangka memilih anggota konstituante dan DPR. Konstituante gagal menjalankan tugasnya, karena adanya konflik antar partai di dalam konstituante sendiri. Akibatnya, ketatanegaraan menjadi sangat rawan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kemudian Presiden mengeluarkan dekret 5 Juli 1959. Selanjutnya, Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR, ditambah utusan dari daerah serta golongan, serta pembentukan DPAS. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan demokrasi periode 1949 sampai 1950. Yang pertama, kelebihannya, tidak ada mosi yang tidak percaya dari parlemen. Yang kedua, DPR dapat membubarkan kabinet apabila dianggap menyimpang. Lalu kekurangannya yang pertama, masa jabatan kabinet tidak ditentukan. Yang kedua, kepala negara tidak dapat diganggu-gugat karena yang bertanggung jawab adalah para menteri. Selanjutnya, keunggulan demokrasi periode 1949 sampai 1959. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam periode 1949 sampai 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir seluruh elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Antara lain, yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Yang kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi.
Yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Yang keempat, sekalipun pemilu hanya dilakukan satu kali, yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilu tersebut benar-benar dilakukan dengan prinsip demokrasi. Lalu yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya secara maksimal. Yang keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah mempunyai otonomi yang cukup luas. Selanjutnya kegagalan. Yang pertama, munculnya usulan presiden yang sering kita kenal dengan nama konsepsi presiden untuk membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, Dewan Konstituante gagal menemukan jalan untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan ideologi nasional. Yang ketiga, politik aliran terlalu dominan sehingga pengelolaan konflik menjadi terganggu. Karena hal itu, setiap konflik cenderung menyebar melewati batas yang akhirnya membawa dampak yang sangat negatif kepada kestabilan politik yang ada. Yang keempat, basis sosial ekonomi yang sangat lemah, struktur yang tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung, tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Berakhirnya demokrasi parlemen. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun, seiring dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai semangat gotong royong. Kelebihan dan kekurangan demokrasi pada periode 1950 sampai 1959. Kelebihannya yang pertama, pelaksanaan pemilu secara demokratis. Yang kedua, demokrasi multipartai. Lalu kekurangannya yang pertama, tidak terdapat partai yang menang secara mayoritas. Yang kedua, kebijakan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.